البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik. Kita masih di muka surat 17 dari syarah Sahih Bukhari jilid yang keempat. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsur rabi' wal arba'un. Hadis yang ke-44. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya hadis Anas. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Dalam keadaan di jantungnya itu ada kebaikan seberat biji gandum, gandum syairah. Ini dalam pembahasan apa itu? Pertambahan dan pengurangan, pertambahan dan berkurangnya iman, bertambah dan berkurangnya iman dilihat dari sisi beratnya kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa qalbu wasnu burratin min khair. Seberat satu biji gandum, gandum yang gemuk ya, burrah. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dzarratin min khair. Ada yang seberat satu dzarrah dari kebaikan. Qala Abu Abdillah qala Aban haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas. Kali ini Qatadah diriwayatkan apa? Tidak melakukan Anas, lain dengan riwayat pertama. Radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala min iman makana min khair. Sebagai ganti dari posisi min khair, tak masalah. Iman memang apa? Kebaikan. Wa fi kullin khair, di masing-masing mukmin itu ada kebaikan. Rijalus sanad Muslim ibnu Ibrahim huwa Abu Amr. Muslim ibnu Ibrahim al-Farahidi al-Basri al-Hafidh, siqatun kasirul hadis. Wa Hisham huwa Abu Bakar, Hisham ibnu Abdullah, Hisham ibnu Abi Abdullah ad-Dustuwai al-Basri, wasmu abihi Sambar, Hisham bin Sambar. Tayyib, siqatun sabtun min asbatin nasfi Qatadah, termasuk murid terbaik dari Qatadah. Mungkin nomor 2 ya. Nomor pertama siapa? Sa'id bin Abi Arubah. Nomor kedua Hisham. Nomor ketiga adalah Syu'bah. Tayyib. Wa dustuwa kauratun min kauril Ahwas, yaitu wilayah Ahwas. Wa kana Hisham rahimahullah yabi usyab, yaitu menjual pakaian allati tujlabu minha, yang didatangkan dari wilayah Ahwas, wilayah Dustuwa, fanusiba ilaiha, sehingga dinisbatkan ke sana, Dustuwai, karena apa? Menjual pakaian dari sana. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fi tabaqatihi, di level ini juga ada Hisham ibnu Hasan, lakinnahu lam yarwi hadal hadis, namun beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Beliau siqah Hisham bin Hasan. Tayyib. Wa Qatadah qad marra bina fi syarhil hadis salisa asyar. Telah kita lewati di syarah hadis yang ke-13, annahu Abul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri Al-Akmah, siqatun imamun mufassirun masyhur. Wa'id, ya ahli memberikan petuah-petuah yang masuk ke dalam jiwa, insyaallah, sebagaimana dalam tafsir-tafsir beliau itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dan beliau min asbatin nasfi Qatadah. Nomor 2 ya, alal khilaf. Nomor 1 siapa? Berarti muridnya Anas tuh. Ya, asbatun nasfi Anas. Nomor 1-nya adalah siapa? Sabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri. Yang kedua ini Qatadah bin Di'amah. Yang ketiga adalah Az-Zuhri. Wa Anas radhiyallahu anhu qad marra bina fi syarhil hadis salisa
Salisa Asyar 13. Anahu Abu Hamzah Anas ibnu Malik ibn Nadhr Al-Imam Al-Mufti Al-Muqri Al-Muhaddis Rawiyatul Islam. Tak marbutohnya di sini adalah lil mubalaghah, sangat banyak meriwayatkan untuk Islam. Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari Al-Madani. Fasanad sahihun bila syak. Baik. Ana sebutkan dalam catatan kaki kama dzakartu fil muqaddimah, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam muqaddimah yaitu syarah Sahih Bukhari yang paling awal, annal asla fi ahaditsi sahihil Bukhari huwa sihah. Asal dari Sahih Bukhari itu adalah sahih. Walakinni bayantu ahwalaha, tetapi saya menerangkan keadaannya ma'a tatabu'i ahwali ruwatiha, sambil menelusuri keadaan para rawinya, raddan alaman syakkaka fi subuti ahaditsi sahihil Bukhari, untuk membantah orang yang meragukan kepastian hadis-hadis Sahih Bukhari. Demikian pula di setiap mukaddimah dari masing-masing kitab. Anak ingatkan tujuannya itu. Ini yang stekan baru sih. Yang ini lama kok, Lama kok ya sepertinya ya. Istilahnya sama aja, sama. Cuma ada penambahan sih ya. Mungkin untuk yang anak udah lupa apakah ini cetakan kedua? Betul. Istilahnya anak lupa apakah masih cetakan pertama? Istilahnya anak kasih peringatan masalah ini. Karena masih banyak masyayikh yang mengkritik, yaitu kenapa harus mengatakan sanadnya sahih. Ya kita tidak disuruh taklid ke Bukhari, dan kita buktikan kalau Bukhari betul dengan apa? Pendalilan, dengan pembuktian. Oh, ini cetakan ketiga berarti. Baik, ayo. Baik. Dengan alasan apa? Sudah ada ijma. Apakah boleh kita mencari dalil untuk ijma? Oh, boleh. Ma'ruf dalam kitab-kitab fikih untuk membuktikan ijma ini bukan ijma mudda'a, tapi memang ada buktinya dan ada penguat dan seterusnya. Dikuatkan dengan hujjah. Jadi kita buktikan ijma ulama tentang kesahihan Sahih Bukhari itu memang terbukti. Baik. Bukan sekedar apa? Kita terima dan kita tak tahu betulkah Sahih Bukhari itu sahih, karena orang-orang Syiah selalu baik yang di Yaman ataupun di Indonesia ataupun yang di Syria ada aja yang tahu-tahu muncul membuat tulisan macam itu, membuat orang ragu. Nah, kita buktikan memang betul-betul layak disahihkan sanad-sanad Bukhari. Yang ada kelemahan pun ternyata dikuatkan dengan sisi yang lain. Misalkan ini ada tulisan yang salah ya, Qatadah tadi Sadutsi, harusnya Sadusi, dalnya harus dibuang. Thayyib. Wa hadzal hadis musalsalun bil basriyin. Hadis ini rantainya semuanya adalah orang-orang Basrah. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqin rahimahullah, sanadu hadisi Anas hadza kulluhu basriyun. Sanad hadis Anas ini semuanya basriyun. Selesai dari At-Tawdih. Baik, kemudian takhrijnya yang lain ada di sini juga. Kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya, syarhul hadis. Syarah hadis ini, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fihi tak ada wawunya. Fihi nisbatul fi'il ila sahibis sabab. Di sini dalam pola hadis ini menisbatkan perbuatan kepada pemilik sebabnya. Fa sababul khuruji minan nar wujudut tauhidi wal iman. Sebab keluarnya seseorang dari neraka adalah wujudnya adanya tauhid dan iman. Wa sahibuhuma, pemilik tauhid dan iman siapa? Huwa abdun muslim, hamba yang muslim. Maka dikatakan yakhruju, fa'ilnya siapa? Orang ini. Karena dia pemilik sebabnya. Jelas dia secara pribadi tak mampu keluar. Kita tak mampu keluar dari neraka dengan amalan kita. Tapi amalan menjadi sebab. Sebab untuk datangnya rahmat Allah. Wala syaka annalladzi akhrajahu haqiqatan. Dan tiada keraguan bahwasanya yang mengeluarkan dia secara hakiki huwallahu ta'ala, adalah Allah ta'ala. Li'anna ahadan la yastati'u ikhraja abdin minan nar illa bi'idnillahi ta'ala. Karena tak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan orang lain dari neraka kecuali dengan seizin Allah. Tidak seperti keyakinan Sufiyah. Tanpa izin Allah boleh saya mengeluarkan siapapun dari neraka.
Surga dan neraka bagi saya adalah bagaikan bola di tangan anak-anak, katanya gitu. Dahsyat ya, jumpa neraka aja belum. Sufi-sufi terlalu percaya diri, melebihi dalil. Wa fi riwayatin ukhra yukhraju, dikeluarkan. Ini lebih jelas, bukan dia yang keluar dengan sendirinya, orang itu, tapi dikeluarkan. Bi dhammil ya wa fathir ra wa lam yusamma fa'iluh. Fa'ilnya tidak disebutkan. Wa yu'ayyiduhu ar-riwayatu saniyah akhriju. Baik, riwayat yang lain, riwayat kedua menguatkan ini. Keluarkan oleh kalian wahai para pemberi syafaat, menunjukkan kita sendiri yang kalau kita dalam neraka, naudzubillah, kita tak mampu keluar dengan sendirinya. Cuma kenapa fa'ilnya adalah kita? Ya ini sekedar menisbatkan fi'il kepada pemilik sebab, dan ini biasa, tak masalah. Memang ini kekayaan bahasa Arab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu yakhruju bi fathi awwalihi wa dhammir ra yakhruju wa yurwa bil akas. Ini yurwa kot ya. Diriwayatkan kebalikannya, yukhraju. Nah, cara menjamaknya tadi itu. Wa yu'ayyiduhu, yang menguatkan riwayat kebalikannya, yukhraju, qauluhu fi riwayatil ukhra, sabda Nabi dalam riwayat yang lain menukilkan dari firman Allah Ta'ala kepada para pemberi syafaat, akhriju, keluarkan oleh kalian. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah, fihi tayyu dzikril fa'il. Di dalam riwayat ini, riwayat kedua tapi ya, dilipatnya, yaitu dihapuskannya penyebutan pelakunya, yukhraju. Kenapa? Li syuhratih, karena sudah terkenal, jelas yang mengeluarkan siapa? Allah Ta'ala, atau para pemberi syafaat dengan seizin Allah Ta'ala. Li'annahu minal maklum, karena telah diketahui, anna ahadan, harusnya gitulah ya. Tapi dari sananya begini, bagusnya sih anna ahadan. Anna ahadan la yukhrijuhu minan nari illallahu Ta'ala. Tak ada seorang pun yang mampu mengeluarkannya dari neraka kecuali Allah Ta'ala. Oh ini salah. Ahadan. Selesai dari Umdatul Qari. Baik. Kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, yadullu ala istirati tauhid, menunjukkan disyaratkannya tauhid, lil khuruji minan nar, agar orang keluar dari neraka. Cuma kasihannya orang-orang yang tertipu oleh para sayyid atau para habib itu, para sadah, para habaib, membiarkan orang berbuat syirik dan bersandar pada makhluk, kemudian dijanjikan masuk surga dan keluar dari neraka dengan bantuan para sayyid itu. Naudzubillah, ditipu. Ma'ruf di Yaman para sayyid membagi-bagikan kunci surga katanya. Ini kunci surga, dijamin. Engkau berbuat apapun, sudah pegang ini, pasti diizinkan masuk. Ini menipu. Naudzubillah. Sementara tauhidnya rusak. Rata-rata Syiah Rafidhah di sana tukang sihir. Ma'ruf. Sayang, ditipu sama pembesarnya mau, tapi ya didakwai oleh ahlu sunnah tak mau. Amma man mata ala syirkil akbar, adapun orang yang mati di atas syirik akbar, fahuwa khalidun finnar, maka dia kekal dalam neraka. Kama tadzaharat ala dzalikal adillah, sebagaimana dalil-dalil telah saling mendukung untuk itu. Tadzahara, saling mendukung. Boleh juga tadzahara maksudnya adalah saling bermunculan tentang masalah ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi ila akhirih. Fihi dalilun ala istiratin nutqi bit tauhid. Di dalamnya ada dalil tentang disyaratkannya mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan tauhid. Tentunya kita ingatkan bukan sekedar ucapan, tapi memang ucapan yang terpandang, yaitu dibuktikan dengan amalan. Intinya memang dia punya tauhid. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadisi aidan, diambil faedah juga dari hadis ini, dukhulu ba'di usatil muwahhidina finnar, masuknya beberapa pendurhaka dari kalangan ahli tauhid di dalam neraka. Jadi walaupun mengucapkan la ilaha illallah, dijamin dia tidak dimakan neraka, tapi dalil yang ini menunjukkan ada juga yang masuk. Karena ini terserah Allah Ta'ala, dicuci dulu atau tidak perlu dicuci di dalam neraka. Ternyata ada yang dicuci.
Maka tidak layak untuk kita hanya bersandar kepada dua kalimat syahadat tanpa beramal baik-baik. Harus apa? Disertai dengan sholat yang baik, demikian pula ibadah-ibadah yang lain, dan meninggalkan maksiat-maksiat. Karena ada juga ahli tauhid yang masuk neraka sebelum mendapatkan syafaat. Tayyib qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah wa fihi dukhulu ta'ifatin min usatil muwahhidina finnar. Di dalam hadis ini ada dalil tentang masuknya sekelompok orang. Ini mudahnya aja ya, jelas kelompok banyak sekali. Sekelompok orang dari ahli tauhid ke dalam neraka. Karena maksiat-maksiat, ternyata dia mati dalam keadaan belum betul-betul tercuci habis dosanya itu. Padahal sudah dibantu, satu kebaikan dilipatkan 10 atau 700, satu keburukan tidak dilipat, tapi masih juga masuk neraka. Berarti memang agak degil sedikit kok ya, atau degil banyak. Ya jelas banyak sebenarnya. Allahu musta'an. Ya agak bandel sehingga maksiat banyak. Selesai dari at-tauhid. Wala syakka anna qaulahu la ilaha illallah yaqtadi i'tiqadahu fil qalb. Dan tiada keraguan bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu menuntut adanya keyakinan di dalam hati, bukan sekedar ucapan, tapi hatinya malah masih bersandar kepada saka-saka atau bersandar kepada jin-jin atau pada dukun atau benda-benda keramat atau rijalul ghaib, orang-orang bunian dan sebagainya. Wajib hatinya juga meyakini tentang makna la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa nutaqa fil lisan, menuntut dia mengucapkannya dengan lisan. Nutaqa bihi fil lisan, bukan hanya dalam hatinya membenarkan tapi tak mau bersyahadat, ini pun salah. Ma'a tatbiqihi fil jawarih, disertai dengan menerapkan, merealisasikan kalimat ini dalam anggota badan dia. Tidak lagi datang ke bomoh-bomoh, sama saja bomoh dari India atau dari Melayu atau dari Siam atau dari Jawa atau mana misalkan. Tidak juga masih memelihara saka-saka dan tangkal-tangkal dan sebagainya. Na'udzubillah. Harus ada bukti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kama marra bina dzikru bayanil Imam Ibni Abil Is rahimahullah. Sebagaimana telah kita lewati penyebutan dari penjelasan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah fi makna syahadah, tentang makna syahadah. Persaksian itu mengandungi 3 masalah, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan pembuktian dalam anggota badan. Tahta syarhil hadisil khamisi wal ishrin, di bawah syarah hadis yang ke-25. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa tak ada Muhammadur Rasulullah? Ini biasalah. Maksudnya ya secara lengkap tentunya. Hadza min babit taghlib. Dalam balaghah dikatakan taghlib, yaitu dominasi. Haitsu ghuliba tauhidul mursil ala tauhidil mursal. Yaitu disebutkan dimenangkannya penyebutan tauhidul mursil, yaitu tauhidnya zat yang mengutuskan nabi, yaitu tauhidullah, di atas tauhidul mursal, tauhid nabi yang diutuskan itu. Wa illa fala syakka, karena jika tidak demikian kita memahaminya, maka tiada keraguan anna syahadata alla ilaha illallah la tasih, bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu tidak sah illa bi idhafati syahadati Muhammadir Rasulullah, bi syahadati Muhammadur Rasulullah, harus ada persaksian Muhammad Rasulullah ilaiha, kepada syahadat yang pertama. Makanya Nabi tidak mengatakan wanita itu sebagai mukminah sehingga dia ditanya 2 perkara. Selain ditanya tentang aina Allah, di manakah Allah, juga ditanya apa? Wa man ana, siapa aku? Tatkala dia menjawab anta Rasulullah, Rasulullah baru mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia mukminah. Jadi syahadatul Rasul juga wajib ada, syarat sah iman. Tayyib qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qul, jika Anda mengatakan la yakfi qaulu la ilaha illallah, tidak cukup ucapan la ilaha illallah, bal la budda min dzikri Muhammadur Rasulullah, bahkan wajib menyebutkan juga Muhammadur Rasulullah. Ma'ruf bunyal islamu ala khamsin,
Bukan sekedar syahadatul at-tauhid, tapi juga syahadatul risalah. Qultu, kata saya, al-murad yang dimaksudkan dari hadis ini al-majmu', yaitu gabungan dua kalimat ini. Cuma kalimat pertama sebagai tajuknya saja. Wa saral juz'ul awal minhu alaman lil kul. Jadilah bagian pertama, yaitu la ilaha illallah, sebagai alaman, sebagai nama, sebagai julukan atau laqab untuk kedua-duanya. Dipanggil la ilaha illallah, maksudnya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kama yuqal, seperti dikatakan qara'tu qul huwallahu ahad. Maksudnya membaca berapa ayat? 4. Iya, 4. Walaupun orangnya mengatakan saya membaca qul huwallahu ahad, maksudnya ya 4 ayat, bukan hanya ayat pertama. Baik. Seperti dikatakan sholat tidak sah kecuali dengan membaca alhamdu. Bukanlah alhamdu terus rukuk, bukan itu. Tapi ya Al-Fatihah hingga selesai maksudnya. Ai qara'tu kullas suwar, qara'tu kullas surah. Saya membaca keseluruhan dari surat Al-Ikhlas itu. Au kana hadza qabla masyru'iyati dhammiha ilaih, atau boleh jadi kemungkinan kedua, walaupun yang pertama lebih kuat, mungkin saja hadis ini muncul tatkala sebelum disyariatkannya penggabungan lafaz kedua. Tapi ya yang lebih rajih jelas apa? Dua-duanya tentunya. Baik, selesai dari Al-Kawakib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Dalam keadaan di hatinya ada seberat biji syair kebaikan. Fihi ta'birul iman bil khair. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya iman boleh diungkapkan dengan kebaikan. Iman dipanggil dengan kebaikan. Li'annahu sababun likulli khair. Karena iman adalah sebab semua kebaikan. Kekufuran itu sebab semua keburukan. Iman sebab setiap kebaikan. Qala al-Qadhil Aini rahimahullah wa fihi itlaqul khair 'alal iman. Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya mengucapkan kebaikan sebagai gambaran dari iman. Ungkapan dari iman. Li'anal murada min qawlihi min khair min iman, karena yang dimaksudkan dengan min khair adalah min iman. Kama ja'a fi riwayatil ukhra, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Wal khairu fil haqiqah ma yuqarribul 'abda ila Allah taala. Dan yang namanya kebaikan pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang mendekatkan si hamba itu kepada Allah taala, yaitu amalan-amalan, dan kita tahu amalan bagian dari iman. Wa ma dzalika illal iman, dan tidaklah perkara tadi kecuali iman. Yang mendekatkan hamba pada Allah adalah iman. Sebagaimana kekufuran menjauhkan dia dari Allah. Selesai dari Umdatul Qari. Summa inna fi hadzal hadis, kemudian sesungguhnya di dalam hadis ini yadul, ini kurang ya. Kalau fi-nya dihapus cukup. Tapi kalau ada fi mestinya ma yadullu, karena kita perlu isim inna. Ya ini pikiran lompat-lompat. Harusnya apa? Fi dihapus atau setelah al hadis ada ma. Inna fi hadzal hadis ma yadullu. Sesungguhnya di dalam hadis ini ada sesuatu yang menunjukkan ala anna ba'dun nas, bahwasanya sebagian orang la yablughu imanuhum mislal jabal. Keimanan mereka tidak mencapai seperti gunung, bahkan apa sekedar biji sawi atau biji apa tadi itu, biji gandum. Bal ba'dhum laisa ladaihi imanun kamil, bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki iman yang sempurna. Fa fi dzalika raddun 'alal murji'ah, maka di dalam dalil ini ada bantahan terhadap murji'ah yang mengatakan barang siapa sudah menjalankan mengucapkan dua kalimat syahadat, imannya seperti iman Jibril Mikail. Ma'udzubillah, malaikat rajin ibadah. Orang yang ini tak mau ibadah merasa imannya sudah sama. Ini tak punya malu ya. Thayyib, qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa fihi kullih, di dalam rangkaian hadis ini semuanya ada yang iman sekian, iman sekian, iman sekian. Dalilun alal qawli bi ziyadatil imani wa naqsih, dalil tentang bahwasanya iman itu mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Membantah siapa? Kelompok apa? Dipanggil apa? Murji'ah. Ya, Murji'ah yang mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Kita tambah sedikit,
Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu sya'irah. Dalam keadaan di dalam hatinya itu ada seberat biji syair min khair berupa kebaikan, wa fi riwayah min iman. Baik, kenapa ada tanwin di sini? Wa tangkirul iman, imannya dikasih tanwin, tidak diberi al. Kenapa ini? Wa in kana litaklil, walaupun ini tujuannya adalah menunjukkan sedikit sekali, fa innal iman la yusamma imanan syar'iyan, maka sesungguhnya iman itu tidak menjadi iman syar'i illa bi arkanil imani sittah, kecuali dengan rukun iman yang 6, ma'a tafasiliha, disertai dengan perincian-perinciannya, perincian dari masing-masing rukun iman itu baru dikatakan al iman. Tapi di sini karena menunjukkan betapa sedikitnya iman dia sampai dibuat nakirah. Ya, iman hanya sebiji sawi, sebiji gandum dan semacamnya, untuk menunjukkan iman orang itu sedikit sangat. Makanya wajar kalau dicuci lebih dahulu di dalam neraka, tapi itu pun tidak disia-siakan oleh Allah. Walaupun imannya sangat kecil, nanti suatu saat akan diselamatkan dia. Fala yakfi bil imani bil malaikati bidunil imani bil qadar. Masalah. Misalkan apa yang menunjukkan iman tidak sempurna tanpa melengkapinya. Tidak cukup kita beriman kepada malaikat tanpa beriman pada takdir, misalkan. Berarti apa? Bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang hanya beriman pada 5 masalah. Iman pada takdir tak mau. Fa fit tangkiri huna, maka dibuatnya nakirah di sini targhibun. Ada penyemangatan agar orang bersemangat, agar orang berminat. Bitahsili ma yutlaqu alaihi ismul imani syar'i. Baik, agar menghasilkan sesuatu yang dengan itu layak dia dipanggil memiliki nama iman yang disyariatkan. Lil khuruji minan nar, agar keluar dari neraka, walau bi aqalli miqdarih, walaupun dengan kadar yang paling kecil. Kalau kadarnya sempurna dipanggil al iman. Tapi apa? Enggak apa-apalah, yaitu kadar paling kecil pun insya Allah akan selamat suatu saat. Walaupun ya harus di neraka lebih dahulu. Ini seandainya bahasanya lebih disederhanakan mungkin lebih jelas ya. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, jika Anda bertanya, tangkiru iman, imannya di sini dibuat nakirah, ada tanwin di situ. Min imanin. Yaqtadi ayyakfiya ayu iman, imanin kana. Ini menuntut bahwasanya iman yang manapun itu sudah cukup. Tapi tentunya harus itu ya. Tidak sampai dia kafir. Kalau kufur terhadap iman, nah ini bahaya. Tapi paling tak masih ada iman, bukan sampai dihukumi dia kafir murtad. Wa bi ayyi syai'in kan, walaupun dengan cara apapun, yang penting masih ada iman walaupun sedikit. La budda minal imani bi jami'i ma ulima maji'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi. Tapi wajib, akan tetapi wajib kita memiliki iman kepada seluruh ajaran yang kita tahu Nabi itu datang membawanya. Walaupun tidak sempurna, kita iman pada malaikat tapi mungkin belum sempurna, kita iman pada Allah tapi belum sempurna, tapi jelas 6-6-nya harus ada. Jangan sampai mengingkari salah satu dari 6, nanti semua iman akan gugur. Jadi intinya semuanya wajib ada walaupun tidak sempurna, agar kita suatu saat mendapatkan syafaat. Daruratan, secara sangat pasti. Iya, kalau hanya iman pada Allah tapi mengingkari rukun iman yang lain, ya tak cukup. Jadi secara sangat pasti 6-6-nya harus ada. Tapi kenapa masih dibuat nakirah? Itu tadi gambarannya. Kita iman pada 6, tapi ketika diperinci, kadang apa? Karena ilmu kita kurang atau banyak maksiat, banyak hawa nafsu, sehingga masing-masingnya ada kekurangan. Tapi masih dikatakan punya iman. Hatta yujibal khuruja minan nar, sehingga diwajibkan, yaitu mengharuskan dia nanti suatu saat dikeluarkan dari neraka. Qultu, saya katakan, al imanu fi urfi syara' la yutlaqu illa, iman secara tradisi syariat tidak disebutkan kecuali idza kana bi jami'i ma ja'a bih, apabila memang dia beriman kepada semua yang Nabi datangkan. Jadi harus beriman kepada semua ajaran Nabi Muhammad.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang harus demikian. Fala budda min dzalik, harus dia mengimani itu semua. Hatta yatahaqqaqa haqiqatul iman, sehingga menjadi pastilah hakikat iman dia. Walaupun ya siapa dari kita yang mampu sempurna. Wa yasiha itlaquh, dan sah untuk dikatakan orang ini punya iman. Wa innama dzukira bitanwin, tetapi hanyalah disebutkan iman tadi dengan pola nakirah, ada tanwin, at-taqlil, yaitu tanwin yang tujuannya untuk memperkecil nilai dari benda itu. Imannya bukan iman yang sempurna. Untuk apa disebutkan ini? Targhiban fi tahsilih, sebagai penyemangatan agar kita menghasilkan iman macam itu walaupun sedikit. Jaga jangan sampai habis iman itu. Kalau tak ingin masuk neraka ya sempurnakan imannya, tapi paling tidak jaga iman yang ada, jangan malah dihabiskan. Nauzubillah. Idlamma hasalal khuruju bi aqalli ma yantaliku alaihi ismul iman. Kenapa? Karena tatkala keluar dari neraka itu akan dihasilkan, yaitu kita akan berjaya keluar dari neraka dengan kadar yang paling kecil yang mungkin untuk dikatakan sebagai iman. Fabil kasiri minhu bitariqil aula, maka keluarnya kita dari neraka dengan iman yang banyak itu lebih layak lagi, bahkan lebih cepat, biar lebih cepat keluar dari neraka. Yang punya iman 1 dirham atau 1 dinar atau bahkan lebih dari itu, atau bahkan tidak perlu masuk neraka, atau bahkan tidak perlu dihisab dan semacamnya, tidak perlu dihisab dan diazab. Maka agar orang lebih semangat, sehingga Nabi mengisyaratkan dengan pola nakirah. Kalau yang sedikit saja menyebabkan orang keluar, oh saya mau lebih banyak lah, saya ingin mengambil kesempatan di Ramadan ini, saya mau tobat baik-baik, benar-benar saya tobat, istilahnya. Yang sedikit saja dihargai, apalagi iman yang banyak. Agar orang bersemangat, bukan malah membalik sudut pandangnya. Selesai dari Al-Kawakib. Ilahuna wa Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.